Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membuat trading plan dan rekomendasi saham untuk 22 April 2026 ya. Oke, langsung aja deh kita mulai nih ya untuk saham KETR teman-teman ya. Jadi untuk saham KETR ini kalau kita perhatikan ya, ini di weekly time frame-nya ya. Dia ini membuat pola yang namanya head and shoulder. Nah, kalau garis merah ini dijebol nih Kak, dia bisa turun sampai ke area tersebut loh, teman-teman ya. Dia bisa turun sampai ke area tersebut. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk nih, nah ini kalian harus waspada nih Kak ya, karena jangan sampai deh ya dijebol nih garis merah ini ya. Kalau dijebol garis merahnya, wah turunnya bisa makin dalam ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop loss-nya, teman ya. Kalau kalian ada rencana mau masuk ya, belum ada momennya. Jadi lebih baik wait and see dulu deh, jangan masuk dulu ya untuk saham KETR ya. Oke, kita lanjut lagi deh untuk saham NZIA. Nah, ini sama Kak ya, dia sedang bergerak di dalam konsolidasi atau sideways. Nah, jadi bagaimana? Kalau kalian tanya cara yang paling aman untuk masuk di saham NZIA ini bagaimana ya? Kalian jelas, kalian harus tunggu pattern separuhnya terbentuk. Ya, karena apa? Karena jika sudah terbentuk pattern ini, strukturnya sudah mulai jelas nih, pergerakan harga sudah mulai jelas nih, dan dapat dipastikan ya arahnya akan bergerak bullish atau naik apabila dia sudah terbentuk pattern seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan lumayan kelak-kelak di sini aja, harga turun, dia jebol area supportnya, ini yang bahaya ya. Kalian bisa diseret terus makin dalam. Ingat sekali lagi, sideways ini adalah fase penentu ya. Kalau dia jebolnya ke bawah, dia akan bergerak di dalam trend bearish. Kalau dia jebolnya ke atas, dia akan bergerak di dalam trend bullish. Nah, maka dari itu permasalahan kalian di sini apa? Nggak tahu nih dia jebolnya ke bawah atau ke atas, kalian nggak tahu. Nah, jadi lebih baik tunggu pattern sepertinya terbentuk. Nah, tapi kalau kalian rasa nih, wah pattern sepertinya kelamaan, saya mau masuk di tengah-tengah, boleh nggak? Boleh-boleh saja dengan catatan pakai stop lossnya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham SMDR. Nah, untuk saham SMDR, nah ini kalau kita perhatikan nih Kak, strukturnya aja nih masih bergerak di dalam tren bearish loh. Ini jelas sekali temen ya. Jadi kalaupun dia naik nih maksimal nih bisa naik sampai ke area supply zone-nya. Lalu setelah itu mungkin dia akan melanjutkan penurunannya ya. Kecuali nih ya, ketika dia sampai area supply zone temen ya, dia langsung bablas naik. Nah, itu udah beda lagi deh, beda cara, beda cerita ya. Nah, tapi area tersebut ini wajib kalian perhatikan. Ya, supply zone ini apa? Supply zone ini adalah area yang terdapat banyak penjual yang siap menjual barangnya ya. Jadi penjual yang ngumpul di sini. Nah, ini perlu kalian perhatikan baik-baik ya. Kalau dia misalkan kan sudah masuk nih di sini nih ya, lalu dia mendekati saja area tersebut. Kalau sudah muncul candle pembalikan, candle reject dan lain sebagainya, lebih baik look dulu deh ya. Karena memang strukturnya dia masih bergerak di dalam trend bearish. Itu yang perlu kalian pertimbangkan, teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham call. Nah, saham call juga sesuai dengan planning kita nih sebenarnya nih, teman ya. Planning kita saat kita live nih ya, dia turun sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan di awal. Nah, tapi kalau kita perhatikan bagaimana nih ya jangka panjangnya sekarang nih Kak ya, apa kita bisa masuk? Belum teman ya, karena kalau kita perhatikan juga ya, dia masih bergerak di dalam tren bearish Kak ya. Dia masih bergerak di dalam tren bearish ya. Jadi kalaupun dia naik ya, kenaikannya ingat sekali lagi cuma sebatas kenaikan sementara aja. Kecuali nih Kak ya, dia jebol nih garis kuningnya. Nah, itu udah beda lagi deh, beda cara, beda cerita temen ya. Jadi kalaupun dia naik nih nanti temennya ya, kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja. Dia naik paling nanti jebol lagi temen ya. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk juga di saham call nih, pakai stop lossnya, nggak ada cara lain ya. Kalau kalian ada rencana mau masuk ya, lebih baik kalian bisa tunggu dia jebol dulu ke atas. Nah, itu lebih baik, jebol garis kuningnya itu lebih baik. Atau enggak deh, begini deh ya, tunggu harganya ini berjalan di atas MA nya deh. Nah, itu kalau kalian lebih nggak tahu nih jebol garis tren ini bagaimana, cara nariknya bagaimana, kalian tunggu dulu deh ya, harganya ini bergerak di atas MA nya ya. Nanti juga makin hari nih makin ke bawah kok temen ya. Bukan berarti dia nungguin banget nih dia naik sampai sini, enggak temennya, nanti MA nya juga makin lama makin ke bawah kok. Nah, itu kalian bisa tunggu dulu deh. Karena apa? Karena kalau harga sudah bergerak di atas MA, dia ini bergerak di dalam trend bullish, nah baru deh lu bisa entry ya. Tapi kalau sekarang sih enggak deh temen ya. Karena apa? Karena kalau lu main entry aja ya, lu bisa diseret makin dalam. Oke, kita lanjut lagi untuk saham LED. Oke, nah untuk saham LED ini kalau kita perhatikan, ini sudah mulai transisi juga nih ya, dari tren bearish sekarang sudah mulai masuk nih Kak ke dalam awal permulaan daripada tren bullish. Nah, sekarang kita ukur nih Kak pakai Fibonacci. Nah, tapi permasalahan di sini teman-teman ya, permasalahannya nih ya. Nah, memang dia sudah masuk nih Kak ke dalam rasio nih ya. Dia memang sudah masuk nih Kak ya ke dalam rasio 382. Nih kalian perhatikan baik-baik ya. Sudah masuk ke rasio 382 dan mendekati rasio 0,5. Nah, tapi permasalahan di sini adalah stokastiknya masih mengarah ke bawah. Artinya apa? Artinya masih ada potensi penurunan. Nah, kayaknya rawan banget deh temen ya. Masih terlalu beresiko deh kalau kita masuk kayaknya temen ya. Nah, tapi kalau kalian misalkan penasaran ya silakan aja masuk. Tapi pakai stop lossnya. Kalau saya sih nanti deh, saya tunggu dulu deh temen ya. Seenggaknya kalau stokastiknya tidak berada
di bawah ya dia crossing lah ke atas. Nah itu baru deh bisa saya pertimbangkan untuk masuk. Tapi kalau sekarang sih enggak deh kayak teman-teman ya, karena stokastik juga masih mengarah nih, masih menunjuk ke bawah nih ya. Artinya masih ada potensi penurunan. Jadi saya masih wait and see juga nih untuk saham LED juga deh teman ya. Jadi kalau kalian misalkan penasaran ini mau masuk ya silakan aja nggak apa-apa. Tapi saran saya tetap wajib gunakan stop loss yang ketat. Oke, kita lanjut lagi untuk saham NCKL. Nah, di sini ada base nih Kak ya. Di sini ada base nih. Nah, base ini apa? Pertukaran supply dan demand. Nah, lu juga nggak bisa nih main klik-klik aja. Karena apa? Karena kalau dia jebolnya ke bawah, ingat sekali turunnya bisa ekstrim. Dan begitu juga sebaliknya nih. Contoh aja nih lu lihat nih. Ini base nih temen ya. Ini base dia jebolnya ekstrim naik ya. Apalagi nih ya. Ini base nih temen ya. Dia jebol ke atas ekstrim. Nah jadi base ini ekstrim nih. Nah ini juga nih kalian perhatikan ya, dia jebol ke bawah turunnya ekstrim. Nah ini base. Nah jadi maka dari itu kalau kalian tanya cara entry yang paling aman seperti apa ya, yang pertama kalian bisa spekulasi. Dalam arti kalau dia jebol ke atas nih ya, jebol nih ya, jebol area resistance-nya nih misalkan nih ya, nih ya di garis merah ini dijebol ke atas, nah lu bisa ngebuy. Nanti stop lossnya di mana? Stop lossnya bisa lu setting di bawah base-nya. Dan targetnya bagaimana? Bisa lu ukur aja nih daripada lebar base tersebut ya, lalu lu titik nih ya, lalu lu copy ke titik penembusannya. Nah sebentar nih. Nah di sini berarti targetnya ya ada di sini nih. Nah ya pas ya, dekat-dekat area resistance kuatnya. Itu cara yang pertama spekulasi ya. Cara yang kedua apa? Tunggu dia retest Kak ya. Dia jebol kalian nggak usah masuk, dia retest kalian bisa masuk. Nah jadi ingat sekali lagi teman-teman ya, harga kalau ingin melanjutkan penguatannya, entah itu dia koreksi atau dia membuat base lagi nih Kak di ujung-ujung harganya ya, atau dia membuat base lagi di ujung-ujung harganya. Nah jadi nanti lu bisa masuk deh. Yang penting dia jebol dulu deh. Kalau dia jebol ke atas, nah itu udah enak deh temen ya. Artinya dia sudah, pergerakannya sudah mulai jelas nih, dan dapat dipastikan dia akan melanjutkan penguatannya kalau dia sudah jebol ke atas. Tapi kalau masih ada di dalam range ini kayak bahaya temennya. Kalau lo main klik dia jebol ke bawah, itu yang bahaya ya. Sekali lagi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk sambel deh ya. Untuk sambel juga sama temennya, dia ini masih bergerak di dalam konsolidasi atau sideways ya. Jadi seperti yang awal-awal yang sudah kita jelaskan teman ya. Kalau kalian tanya cara entry yang paling aman seperti apa ya, tunggu pattern seperti ini terbentuk, nggak ada cara lain. Ini adalah pattern yang paling bagus nih teman-teman ya kalau kalian mau masuk di dalam kondisi sideways ya, khususnya untuk pemula ya. Karena apa? Karena jika sudah terbentuk pattern sepertinya, artinya strukturnya sudah mulai jelas nih, pergerakan harga sudah mulai jelas nih, dan dapat dipastikan arahnya akan bergerak bullish atau naik apabila dia sudah terbentuk pattern seperti ini. Nah tapi kalau misalkan lo main klik di sini aja, harga turun, dia jebol area supportnya, lu bisa diseret terus makin bawah temen ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah tapi kalau kalian misalnya penasaran nih mau masuk di tengah-tengah, boleh nggak? Boleh-boleh saja, dengan catatan pakai stop lossnya. Nah kira-kira seperti itu. Semoga kalian paham deh temen ya. Semoga kalian paham deh ya. Semua saham LED nih ya, kalian average bisa nggak ya? Sebenarnya sih bisa-bisa aja, selagi nih temen ya, selagi apa? Selagi candlenya ini tidak tutup lagi nih di bawah garis kuningnya. Wah kalau candle tutup lagi nih di bawah garis kuning nih Kak nih ya, misalkan nih ya dia jebol berwarna merah, nah itu bahaya temen ya. Nah tapi selagi dia tidak tutup lagi atau tidak jebol di bawah garis kuning ya, saya rasa sih masih aman-aman aja ya. Nah oke deh ya, untuk trading plan dan rekomendasi saham hari ini cukup sampai di sini temen ya. Kalian tonton kelas digitalnya, dan setiap ada trading plan kalian tonton terus ya. Nah itu bisa tuh 3 bulannya bisa pasti temen ya. Oke deh ya, saya Ridho Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.